Apa sih yang membuat jenengan pengen jadi lurah sementara dulu pernah menjadi anggota dewan, sekretaris komisi C lah kalau nggak salah. Gitu? Iya. Karena ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, ibu sebagai wahana pendidikan bagi anak-anak. Saya tetap curiga nih, sebenarnya yang layak jadi lurah ini siapa? Yuk di pojok. Halo teman, kabar Handayani Files. Ada sebuah mitos yang berkembang di tengah masyarakat Gunung Kidul bahwa pemimpin Kabupaten Gunung Kidul hanya akan terlahir, sekali lagi ini mitos, hanya akan terlahir dari wilayah Ngelipar atau Ponjong. Dan kali ini saya berada di Ponjong untuk bertemu dengan salah satu calon pemimpin kalurahan. Kali ini di pojok ingin menemui salah satu calon kepala desa atau lurah dari Kalurahan Ponjong, Kapenewon atau Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Beliau adalah salah satu putra terbaik Kalurahan Ponjong. Kita temui langsung Pak Barit. Sugeng enjang Bapak. Alhamdulillah sugeng enjang Mas, matur nuwun. Kabar bagaimana nih? Saya pangestunipun, kondur saya to Mas. Pangestunnya Pak. Alhamdulillah. Gimana Sarapan ini? dereng niki? Belum Pak, nanti kita sarapan loh Pak ini Pak. Boleh, siap, 86. Yang saya heran adalah Nggih. Pak Barit rela meluangkan waktunya untuk di sawah. Nggih. Sementara ini pagi-pagi kan enaknya kan sarungan sambil maca koran Pak. Kali ngopi ya. Ya anu Mas, niki kan harus dilakukan karena pagi itu adalah waktu yang bagus. Ya, Oke. di sawah itu jadi sehat. Kali ngajak warga masyarakat ben gumbrega gitu. Nah, semangat nyambut damel ngopeni Luar biasa, pertanian. luar biasa. Ya, ngoten niku. Pak Barit, kedatangan kami di sini untuk memperjelas niat Bapak untuk jago lurah ya. Kita untuk di wilayah DIY khususnya Gunung Kidul lurah nggih, Nggih. bukan kepala desa nggih. Betul. Lurah. Benar nggih, Bapak? Nggih, leres, sesuai dengan undang-undang keistimewaan kita. Jadi sebutan desa kembali ke asalnya dulu jadi kalurahan. Oke. Sehingga pimpinannya namanya lurah kan gitu. Sambil kita jalan, Pak. Oh boleh. Sambil ngeliat sawah. Nggih, monggo dipersani. Ya. Sawah Ponjong ini Mas. Nah, Ini sawah Ponjong. ya. Pak, kalau melihat background karir Bapak, Nggih. Bapak ini pernah menjadi anggota dewan. Nggih. Cerita dong Pak. Waduh. Ya benar, saya pernah di anggota Dewan DPRD Kabupaten Gunung Kidul periode 2004 2004. sampai 2009. Setelah itu saya off dari DPRD, kemudian rabi gitu ya. Berarti Nah. waktu itu masih single. Oh masih bujang, Luar biasa. bajang, jas pokoknya. Luar biasa. Pak, Nggih. cerita sedikit tentang ini dong Pak, pendidikan Bapak dari awal Nggih. dulu. Kami alhamdulillah saya SD dari 1908 lulus SD 86 86. SD, kemudian lulus SMP saya di 89. Oke. Habis itu saya hijrah ke Jogja, saya SMA-nya di Jogja. Jogja. Ini SMA-nya di Jogja. Nggih, di Man Jogja, Man Yayan Jogja. Setelah itu saya langsung ke kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke. Itu tahun masuk Dulu ngambil saya. jurusan apa? Saya jurusannya Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Nggih, jurusan pendidikan. Jurusan Agama. pendidikan. Nggih. Seorang pendidik yang religius.
Amin, amin, insyaallah. Seperti yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Amin, J. Pak, apa sih yang membuat jenengan pengen jadi lurah sementara dulu pernah menjadi anggota dewan, sekretaris komisi C lagi kalau nggak salah. Nggih, nggih. Gitu? Ya. Nah, apa sih? Dengan ponjong lagi. Apa hebatnya ponjong juga? Nggih. Jadi kalau apa namanya? Kandi ini ku bekalan dari kasepuhan orang tua saya kuwi. Sementing urip kuwi iso bermanfaat neng warga masyarakat. Nah, saya merasakan di wilayah Ponjong ini saya harus lebih bermanfaat bagi masyarakat khususnya Kelurahan Ponjong. Nah, cara bermanfaat itu yang paling strategis ya, yang paling fundament itu lebih ke jadi pimpinan lokal. Jadi pimpinan lokal. Nah, dari pimpinan lokal itu sebagai simbol kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, di sini adalah tinggalan itu yang sepuh itu namanya lurah. Nah, lurah ini kan pemimpin simbol kesejahteraan masyarakat. Nah, disinilah kemudian, wah ini saya harus lebih banyak pakailah jalur itu kan gitu. Siap. Dengan harapan nanti Tuhan memberkati saya, kemudian masyarakat memberikan amanah itu, kemudian saya jadi lurah, menjadi simbol kesejahteraan masyarakat Ponjong, di mana Ponjong ini menurut aspek historis itu memang masyarakat yang luar biasa, sangat religi, sangat berbudaya, kan begitu. Kemudian kalau melihat dari ini sebenarnya cocok sekali nih. Amin. Religius, dapat calon lurah, bahkan semoga aja tanpa banyak rintangan, Pak. Amin, amin, amin. Jih, doanya Mas Eko. Tetapi Pak, kenapa milihnya kok di Ponjong? Bukankah aturan undang-undang juga membolehkan setiap warga negara untuk bisa mencalonkan kepala desa maupun atau lurah di wilayah lain? Kenapa milih Ponjong? Satu, regulasi mengatur itu. Regulasi sudah ya, sehingga payung hukumnya kita nyaman dan masyarakat Ponjong sangat menerima itu. Payung regulasi hukumnya itu. Jadi bukankah sebenarnya warga negara Republik Indonesia punya hak untuk mencalonkan diri dimanapun. Iya. Nah, justru dari situ kemudian kita berangkat. Artinya aspek hukum kita terpenuhi. Kemudian aspek aspirasi masyarakat Ponjong ini sebagian besar masyarakat nemuin saya. Ayo Pak Farid, kita bangun bersama-sama kelurahan kita yang kita cintai. Artinya bahwa keinginan Bapak ini sebenarnya dorongan dari masyarakat ya? Betul. Jadi dorongan dari warga untuk bersama-sama membangun masyarakat, bangun kelurahan. Itu alasan yang saya boleh menyebutnya umum lah, karena biasanya ya kalau masyarakat menginginkan ya saya mau. Itu kan umum. Saya lebih spesifik. Kenapa memilih Ponjong? Satu, Ponjong ini Mas, ini Ponjong itu adalah simbol Gunung Kidul. Iya, karena aspek historis Gunung Kidul itu kan kota pertamanya di sini. Nah, dan Ponjong pernah mencapai puncak kejayaannya, keemasannya. Jadi misalnya konteksnya pendidikan, itu luar Gunung Kidul sekalipun dulu sekolahnya ke Ponjong. Hampir seluruh masyarakat Gunung Kidul dari semua kecamatan pernah belajar di sini. Nah, itu dari si aspek pendidikan. Yang kedua, budaya. Budaya itu sumbernya dari Ponjong. Jadi berkembangnya di situ. Kemudian ditandai dengan memang bupati pertama kan dari Ponjong. Dari Ponjong. Dulu kan ada Ponjong Nginjani kan dari satu. Jangan-jangan jenengan ini arahnya mau jadi bupati. Kita fokus bagaimana kelurahan ini makmur sejahtera. Begitu. Nah, dari situ Mas, kita kemudian aspek strategisnya di situ. Ayo kita kembalikan kejayaan Ponjong itu. Dari berbagai aspek ya. Aspek religi iya pasti. Aspek budaya pasti di situ, budaya berbasis religi, kemudian aspek pertaniannya dulu pernah memang penguasa ekonominya dulu Ponjong, sampai kemudian saudagar dari Mogiri, dari Bantul, dari Klaten itu pada kesini karena mereka beliau-beliau ini melihat potensi yang luar biasa. Nah, harapannya kemudian kalau ini
Ponjong ini kembali ke masa kejayaannya, Ya, ya. tentunya ini jadi sesuatu yang dicita-citakan masyarakat Ponjong. Nah, kesamaan visi misi semacam ini kita bersama membangun Ponjong. Itu gitu. Keren. Berapa orang sih yang akan jenengan targetan untuk paling tidak memilih apa? Dari jumlah DPT, Jumlah DPT. Berapa sih DPT-nya? DPT-nya 3.800-an. 3.800. Lah, kemudian di pengalaman kemarin Ya. pengguna hak pilihnya itu sekitar 3.200-an. 3.200. Oke, kalau mau lolos ya di angka 3.000. pasti kalau 3.000 lolos Mas ya. Berapa calon sih Pak? 2. Dan jenengan akan berada di Saya nomor urut? pada nomor urut 2. Nah, gitu. Kayaknya settingan deh. Settingannya Gusti Allah. Pak, potensi apa sih yang ada di Kelurahan Ponjong ini untuk bisa atau jenengan rencanakan untuk dikembangkan? Selain pertanian ya? Ya. Kalau pertanian memang tetap view-nya aja keren sekali di sini. Oke. Nggih, Mas, pertanian kita ini Ponjong sawahnya kan lebih dari 30 hektar ya. Itu yang di sini, belum yang di pekarangan. Artinya sawah baru. 30 hektar ya? 30 hektar lebih. Oke. Oke. Nah, kalau ini sudah bisa kita, kalau sektor pertanian ini kan tinggal, kalaupun ekstensifikasi kan paling di 20% kenaikannya. Tapi kalau intensifikasinya itu bisa sampai angka di 40%. Artinya misalnya 1 hektar bisa 6 ton sampai 8 ton kan bisa dinaikkan. Itu di penting. bidang pertanian ya? Iya. Sebelumnya Pak, banyak sekali anak muda yang enggan sekali untuk bertani. Sementara potensinya jangan lihat ini sangat berpotensi sekali. Oke. Potensi kita di Kelurahan Ponjong itu selain pertanian itu kan di sumber air. Sumber alam kita ini, sumber alam ini adalah air. Oke. Dan ikon Gunung Kidul kan di airnya itu di Ponjong, di sumber Ponjong. Nah, air ini bagaimana kemudian optimal? Apakah sekarang belum optimal? Sudah optimal tapi perlu ditingkatkan. Nah, yang kemudian harus disupport dari pengolahan air ini selain di sektor pertanian ada di perikanan, kan gitu. Sehingga potensi untuk perikanan darat itu luar biasa. Dan jenis ikan semua hidup di sini, Mas. Oke. Ya. Jenis semua ikan untuk konsumsi masyarakat itu bisa hidup di sini. Itu Pak, gitu. Dari tadi jenengan ngomong masalah pertanian dan peternakan. Yeah. Tentu itu juga menjadi konsen jenengan. Selain itu Pak, sebenarnya berapa orang sih yang menjadi petani? Berapa persen sih orang yang menjadi petani di Kelurahan Ponjong ini sampai jenengan memfokuskan bidang ini atau potensi ini? Jadi angkatan kerja kita ya, dari yang kita miliki itu petani itu di angka 60%, bahkan hampir 70%. Itu gitu. Nah, sebenarnya angka angkatan kerja ini yang perlu diperhatikan, ini kan usianya sudah tidak milenial. Okay. Nah, kemudian di hadapan kita ini ada masyarakat kita, masyarakat milenial. Nah, bagaimana di segmen masyarakat milenial kita, warga milenial ini kita support, kita jadikan desa kita ini memang desa milenial. Desa milenial. Desa milenial. Gitu. Artinya ide, gagasan dan juga praktek adalah yang menyasar teman-teman milenial. Betul, Nji. Nah, kebetulan terlepas ini mitos atau bukan mitos, angkatan kerja muda ini kan kebanyakan keluar ke Jakarta. Nah, iya. sayang ini potensi yang harus disupport. Nah, caranya gimana? Mereka tertarik di desa. Potensi alam yang luar biasa ini, kemudian ada tenaga kerja yang luar biasa. Yeah. Tenaga kerja ini kita support dari sisi skillnya, dari sisi marketingnya, kan, meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan. Ini ya iso ngadol gitu loh. Nah, disitulah kemudian harapan kita kelurahan itu memfasilitasi itu nanti. Tugas kita memfasilitasi, mensupport angkatan kerja ini. Kemudian mereka senang di rumah. Menjaga nih nanti nek simbah-simbah ora ono, anak terus ke sopo. Sementara maam ya jalan terus, kan gitu ya. Dari kualitas berpikir memang pernah menjadi anggota dewan yang memikirkan Gunung Kidul. Sekarang diperkecil untuk memikirkan Kelurahan Ponjong. Mestinya ini akan lebih mudah untuk Pak Barit. Nggih. Iya toh? Insya Allah kan dulu kita mikir
18 kecamatan. Kebetulan saya di Komisi C, saya hafal betul berapa kilometer jalan di Gunung Kidul, kemudian berapa jembatan, panjang berapa, saya dulu hafal, ada data. Tapi biasanya Pak, jabatan lurah itu kan salah satu jabatan politik, Ya. yang politis juga. Artinya mestinya jenengan juga ada orang dong, mantan dewan pasti ada orang dong, orang-orang politik Oke. yang mensupport Bapak, atau bahkan semuanya. Semua politisi Gunung Kidul nyupport Bapak nih, bikin kader lawan. Ya, apa? Kita nanti ketika diamanai jadi kelurah, kemudian kita akan melibatkan stakeholder. Ayo, potensi kita bangun, kita support bersama. Oke. Dan di situ stakeholders itu kebetulan kolega teman-teman di kampus kan kita banyak ya. Nah, teman-teman di UGM ada, di UNY, di veteran, kemudian perguruan tinggi yang lain yang selama ini sudah di sini, komunikasi kita sampai hari ini bagus. Kemudian dengan teman-teman di politisi pasti. Dan alhamdulillah di Ponjong ini juga ada anggota Dewan Pusat ya. Beliau yang Ya, Pak Gandung Martiman. Nah, beliau sangat bersupport wilayah Ponjong ini. Luar biasa. Provinsi pun kita dulu pernah tak punya, tapi sekarang udah nggak ada. Kabupaten Tapi kita tetap punya. dong teman-teman lama masih. Iya, alhamdulillah. Baik teman-teman politisi masih kita komunikasi baik, teman-teman di kedinasan baik, ya, komunikasi jalan terus, sehingga nanti yuk kita bareng-bareng lah. Yang teman-teman pusat, provinsi, kabupaten kita jalan komunikatif. Kemudian dengan warga masyarakat kita gabungkan. Potensinya ada. Mestinya tidak perlu banyak berpikir loh masyarakat Betul. Ponjong ini. Mantan anggota dewan, artinya jaringan sudah terbentuk, J. pengalaman organisasi yang luas. Mestinya ini tidak menjadi banyak pertimbangan bagi masyarakat Ponjong. Iya. Pak Barit sendiri sebenarnya ke depan ini Ponjong ini mau jadi seperti apa sih? Apa hanya sekedar pertaniannya? Klasik banget sih kayaknya. Pertaniannya, orang tidak merantau dan lain sebagainya. Sebenarnya grand design Bapak ini selama kepemimpinan Bapak ke depan. Semoga ya Pak. Amin, amin. Kepemimpinan Bapak ke depan. Ini kelurahan Ponjong ini mau jadi seperti apa ya? Karena Bapak tadi ngomong tentang milenial. Milenial itu mimpinya luar biasa loh Pak. Oke. Jadi Mas, kalau ingin besar, itu modal yang dibutuhkan pertama itu mimpi besar dulu. Mimpi besar. Ranti mimpi njuk piye gitu. Ranti cita-cita iki njuk piye kan. Mau berkarya besar enggak punya mimpi besar. Nah, mimpi dulu. Satu. Yang kedua, Ponjong ini selain potensinya luar biasa, kita juga harus pertimbangan aspek anggaran. Ya. Anggaran kita ini saat ini di undang-undang desa ini itu kan mensupport masing-masing desa dengan perbandingan sekian-sekian ada. Ponjong APBD kita ini, APBD kita kali ini sekitar kurang lebih di angka 2 miliar kurang lebih. Nah, suatu saat nanti dengan regulasi yang ada tahun 2030 sekian, itu ketika dana desa ditarik kan harus siap. Maka kemudian kita siapkan lembaga profesional yang nanti bisa menggantikan itu, mensupport anggaran itu dengan cara mengoptimalkan potensi kelurahan desa kita yang ini. Sangat mungkin. Sebenarnya Pak, yang bisa jenengan sampaikan kepada saya selain dana desa, apalagi sih yang bisa untuk membiayai mimpi masyarakat Ponjong? Jadi konsepnya sederhana kok Mas. Dari Ponjong untuk Ponjong. Nah, potensi masyarakat kita di Ponjong ini sebenarnya kalau dikelola itu luar biasa. Kuncinya ini. Kuncinya kalau dikelola secara profesional, jujur, amanah. Saya yakin masyarakat ini cepat untuk berubah lebih baik. Dan sepertinya kalau melihat dari background Pak Barit, ini tidak akan mengalami kesulitan untuk mengelola ini. Insya Allah. Kita optimis ya. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Saya keluarga besar loh Mas. Wow. Istri 1, anak 4, laki-laki semua. Nah, mantap kan?
Pantas Bapak ingin jadi Akar lurah. 4 itu 2. Nomor urut saya 2. Kita udah kampanye ini. Oh, enggak apa-apa. Emang rasanya kampanye. Oke. Ngapunten, ada istri yang nyari. Ini kenalan sekalian Mas, istri saya oke. Mas. Ya. Oke. Ini bidadari saya Mas. Bidadari, supporter iya. utama ini. 86. Ya. Nah, ini istri saya Mas. Mohon maaf ya kalau nyusul tadi saya duluan. Oke. Nah, gitu. Karena yang di rumah kan harus Nggih, Ibu. Nyuwun ngapunten ini nyari-nyari bapak saya. Jadi sempat nggak sempat ngajak Ibu dulu. Ini tadi saya pengen ngajak Ibu juga. Oke. Nyun ngapunten kalau pagi kayak gini karena masih punya 2 balita. Oh. Jadi yo wirawiri ya biasalah balita. ini Angkat 2 ketemu. lagi. Oh, enggak. Kayaknya sengaja ini settingan ini. Settingan ini Pak. Dalam dunia ada 2 Mas, ada siang dan malam. Pagi sore, ya ini tuh. Baik buruk ada Baik, 2 buruk. lagi. Nah, kan gitu. Jadi memang waktunya 2 ini memimpin ini Mas. Monggo. Teman di pojok. Saat ini ada Ibu Baret juga. Kita akan ngobrol makin banyak lagi terkait dengan Kaluran Ponjong kesempatan. Sebenarnya gubuk banyak tapi kayaknya asik kalau ngobrolnya pohon. sambil menikmati suasana yang sesungguhnya. Ibu ini tadi sibuk pagi ya? Iya, pagi ngurusi 2 balita. Ngurusi 2 balita. Yang Ibu ini tadi nyusul. Kegiatannya apa sih Bu tiap pagi? tiap pagi ngurusi anak dulu itu ya. Oke. Anaknya 2 balita, kemudian nanti sebelum 7:30 harus sudah sampai BPP. Kebetulan saya seorang penyuluh pertanian. Sudah kurang lebih 10 tahun saya menjadi pertama THL, tenaga harian lepas, Oke. tenaga bantu penyuluh pertanian, kemudian sekarang saya berubah status menjadi P3K gitu, ASN P3K. Ini baru Kok enggak Ibu saja yang jago lurah ini? Apa iya ya? Oke. Teman di pojok bersama Bu Baret. Kita ngobrol lebih dalam lagi. Wah, sosok wanita luar biasa. Ibu, sebenarnya Ibu ini pendidikannya apa sih kok sampai Ya. Saya SD. S1 itu ya. Oh, dari SD. SD no. Ya cobalah, barangkali teman-teman SD juga pengen mengingat. SD Muhammadiyah Kuon nggih. Oke. Ponjong. Ponjong ya. Ya, Ya. Ponjong, Kuon Ponjong. Kemudian SMP-nya SMP 1 Ponjong. SMP 1 Kemudian Ponjong. SMA-nya SMA 1 Wonosari. Satu Wonosari. Kemudian dulu daftar kuliah ya, kuliahnya dulu ada 2 sih saya. Dulu cuma daftar atau jadi mahasiswa? Ya, jadi mahasiswa Oke. dong. Oke. Di mana? Bu? Saya daftar di 2 ya. Yang pertama Akademi Gizi, yang kedua di Teknologi Wow. Pertanian. Akademi Gizi Jogja. Ya di sana keterima, tapi saya milih yang di Teknologi Pertanian UGM begitu. Ahli gizi mendalami pertanian. Ahli gizinya nggak jadi. jadi. Ya saya pilih salah pertanian. satu. Yang Iya. pertanian ya? Ya, di Teknologi Pertanian. Iya. UGM. 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 Terus lanjut ke yaitu lulus sekitar 2003, kemudian saya jadi THL penyuluh ini, kemudian kok pengen ya untuk melanjutkan lagi di UPN ya. Oke, UPN, S2. ngambil S2 Magister Agribisnis gitu. Di sana sekitar awal 2012 saya selesai. Bu, jujur, jenengan lebih memilih jadi bupati apa bu lurah? Dari aspek pendidikan, pengalaman sebenarnya, ya, tapi dedikasi Jadi lagi-lagi. pendamping suami. Dari pendamping, yang apapun ini utamanya, ya. ya, apapun itu. Bu, pasti ibu juga melihat potensi Ponjong ini Iya. yang memang layak dipimpin oleh Pak Baret. Iya. Ini dengan kegiatan ibu-ibunya. Kita ngobrolin ibu-ibunya dulu nih. Barangkali nanti malah lebih bisa diandalkan oleh Pak Baret ini untuk menjadi salah satu potensi yang lainnya juga ya Pak. Ya, ya. Sebelumnya Bapak dulu. Sebenarnya kalau ibu-ibu atau perempuan di Kelurahan Ponjong ini, potensi yang ingin jenengan kembangkan apa? Kalau segmen ibu-ibu itu Mas, kalau mereka kan backgroundnya ibu-ibu,
itu paling ada 2. Jadi bagaimana tetap di rumah, mendampingi suami, Mengurus keluarga. mengurus keluarga, Wow. tapi ya produktif. Tapi produktif. Apa Ini- yang dikembangkan Oke, kan oke, gitu. oke. Ini sulit loh. Ya memang sulit, tapi sangat mungkin. Sangat mungkin. Sulit tapi sangat mungkin. Dan optimisme pemimpin seperti ini memang dibutuhkan. Ya harus begitu. Ibu setuju dengan kayak gitu? Ya setuju itu ya. Cuma memang kita realnya ya, Oke. ibu-ibu rumah tangga ada, kemudian ibu-ibu yang berkarir ada. Nah itu semua itu potensial untuk kemudian kita kembangkan sesuai dengan potensi mereka masing-masing begitu. Yang di ibu rumah tangga bukan berarti tidak berpotensi, itu sangat potensial begitu. Sepakat. Ibu-ibu yang karir juga potensial semuanya. Kemudian bagaimana kita mengangkat kaum ibu ini sesuai dengan ini ya backgroundnya masing-masing. Oke. Kita angkat potensinya. Kebetulan background saya Pertanian, di ya. penyuluh. Kemudian bagaimana kita bisa menggerakkan ibu-ibu ini untuk memanfaatkan contohnya ya pekarangan, memaksimalkan pekarangan untuk tanam sayuran gitu. Kemudian untuk juga ibu-ibu yang kadang memang tidak sedikit loh ibu-ibu yang kemudian rajin ke ladang, nyangkul juga. Nah ini hebatnya seorang wanita. Nah ini Sepakat. potensi Sepakat. Saya selalu ngeri kalau ngelihat udah mak-mak bergerak itu sudah ngeri saya. Jangan remehkan. Betul. Semua bisa Sepakat. beres ya Mas. Iya. Saya selalu mengatakan bahwa kekuatan sosialita yang notabene didominasi oleh kaum perempuan itu juga berbahaya. Artinya berbahaya bagi kaum lelaki maupun masyarakat karena memang pengaruhnya luar biasa. Tapi dalam gerakan-gerakan yang positif pemberdayaan masyarakat, kaum perempuan luar biasa. Apalagi saya menyaksikan sendiri bagaimana emak-emak bergerak untuk tetap memperkokoh ekonomi keluarganya di masa pandemi ini. Pengalaman ibu melihat masyarakat kelurahan Ponjong ini yang perempuan masa pandemi ini ngapain dan apa sih yang sebenarnya bisa menjadikan kelurahan Ponjong ini menjadi semakin berdaya. Ya, kalau saya tentu itu ya tadi ya background saya pertanian, tentu saya akan mencoba fokus bagaimana mengangkat gitu ya, mengangkat potensi-potensi pertanian lewat ibu-ibu gitu ya. Masa pandemi ini bukan menjadi satu penghalang. Kegiatan pertanian itu terus berjalan begitu ya. Betul. Pangan terus dibutuhkan. Dan itu adalah salah satu objek yang hampir Ya. tidak kena imbas oleh Ya, Covid ya. tidak Iya. kena imbas. Secara aktivitas ya. Iya. Itu tinggal bagaimana mereka sudah tahu pertanian itu bagaimana, tapi bagaimana kemudian itu kita support dengan teknologi-teknologi yang kemudian bisa memaksimalkan hasil gitu ya, meningkatkan hasil. Sehingga kalau misalnya hasilnya, misalnya kita nanam lombok, misalnya hasilnya hanya sekian kilo, nah kita bisa menaikkan dengan sekian kilo mungkin di pekarangan ya, jangan salah, pekarangan itu nanti bisa kita optimalkan dengan berbagai macam sayuran yang bisa kita tanam itu. Kemudian nanti bisa jauh lagi kita lari ke olahan gitu ya, ke hasil pertanian Ya. itu sangat banyak dan itu bisa mengangkat potensi-potensi di Kelurahan Ponjong Ponjong ini. Ini seiring dengan mimpi Bapak tentang Oke. ini enggak? Jangan-jangan beda mimpi. Bagian dari mimpi. Oh, iya. Oke, ya pastilah. Jadi Mas Yo, potensi yang ada salah satunya di segmen ibu, kemudian kita optimalkan mereka. Ya, baik dari si produktivitasnya, hasil pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan dimaksimalkan, kemudian dicas lagi, diberikan support skill bagaimana mereka bisa mengolah hasil pertanian. Setelah begitu kita masuk support yang selanjutnya, apa? Marketingnya. Yuk kita support marketingnya. Kita kan punya BUMDes ya. Betul. Nah, bagaimana BUMDes ini betul-betul sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, Keren. saluran itulah yang kemudian harus diambil peran itu oleh BUMDes. BUMDes kan milik desa, didanai oleh desa, disupport oleh desa. Nah, bagaimana memberdayakan masyarakat desa. Konteksnya ibu-ibu, hasil ya olahan hasil pertanian ini dalam bentuk UMKM kita masing-masing dusun kita komplit lah Mas. Ya. Nanti disupport oleh BUMDes, kita fasilitasi marketingnya itu gitu. Bagaimana hasilnya fresh, bersaing sehat, kemudian pendapatan naik, otomatis kesejahteraan nanti kita
bisa naikkan. Nah, itu gitu. Dari tadi kita ngobrol tentang potensi pertaniannya, potensi peternakannya, dan potensi wanitanya atau kaum perempuannya di Kelurahan Ponjong. Yang ingin saya tahu lagi adalah, punya nggak sih jenengan program untuk anak-anak? Mereka butuhnya apa sih? Pasti edukasi, pendidikan itu harus kita fasilitasi. Jangan sampai anak-anak kita di Kelurahan Ponjong itu tidak sekolah. Itu harus disupport betul. Persoalan yang mereka hadapi harus kita selesaikan. Sektor pendidikannya. Nah, dari itulah kemudian support yang lain. Kalau nanti ada perlu taman bermain, kita buatan taman bermain. Kan begitu. Keren. Taman olahraga, gelanggang olahraga, kita fasilitasi. Semua bakat yang ada terpendam di anak-anak kita ini yang nanti kemudian bisa disupport, dioptimalkan, difasilitasi, pada waktunya dia akan bisa berdaya sendiri dan memberikan kebaikan kepada masyarakatnya sendiri. Nah, kira-kira begitu. Ibu, kalau dari keterangan Bapak ini tadi, peran ibu dan ibu-ibu di Kelurahan Ponjong, mau di bagian apa dan mau bagaimana? Tentu kalau yang di saya, lagi-lagi saya background pertanian, kemudian nanti kalau untuk anak-anak, bagaimana kita itu, terus terang ini juga mungkin sudah jadi ada posyandu itu ada posyandu, di situ ada balita, di situ mungkin nanti selain posyandu juga segmen anak-anak SD, bagaimana kemudian nanti kita itu mengarahkan itu ya, bagaimana mereka bisa mengkonsumsi pangan yang sehat gitu ya, karena sekarang itu sudah banyak makanan-makanan yang kemudian banyak zat aditif tambahan begitu, bagaimana kemudian mereka bisa lari ke makanan-makanan tradisional. Paling tidak mereka memiliki pilihan untuk ke sana. Nah, pilihan bagian dari pilihan awalnya begitu ya. Nanti biar bisa juga mendominasi itu gitu ya. Dan itu makanan-makanan sehat hasil pertanian. Gitu. Untuk mensupport pertumbuhan anak. Oke, untuk mensupport pertumbuhan anak. Tentu yang bergizi seimbang itu pasti. Gizi seimbang. Oke. Tentu kita juga harus komunikasi dengan orang-orang yang piai-piai yang ahli tentang itu. Ya. Dan sepertinya Bapak banyak sekali nih akses untuk bertemu dengan teman-temannya soal gizi dan olahan pangan. Betul tuh Pak? Insyaallah. Ya, Mas, kawan-kawan kampus dulu masih banyak. Teman-teman di lintas sektoral juga banyak gitu. Kawan-kawan kampusnya banyak yang jadi dewan. Aman, berarti aman. Jadi berapa di kedinasan banyak. Di kedinasan juga ya. Kemarin ada teman saya juga yang hampir jadi kepala dinas ada. Ya jadi kepala dinas juga ada. Luar biasa. Artinya potensi. Jadi bupati juga ada loh Mas. Kakak kelas saya gitu. Yang sekarang. Pak Sunaryanto ini kakak kelas. Sama-sama oke. SMP dulu. Keren. Potensi ini sangat luar biasa, baik calon pemimpinnya maupun masyarakat yang akan dipimpinnya. 2000 obrolan panjang ini tadi, saya belum mendengarkan persoalan lingkungan di Kelurahan Ponjong. Ada nggak sih sebenarnya persoalan lingkungan? Ya, lingkungan itu Mas, lebih persoalnya di aspek budaya Mas. Budaya. Wah, menarik. Itu gitu. Karena apa? Ponjong itu punya budaya adiluhung yang luar biasa. Budaya itu kan satu metode bagaimana menghasilkan kebaikan. Betul. Itu namanya budaya. Betul. Jadi proses melahirkan kebaikan itu namanya budaya. Nah, Ponjong itu terbukti di masa-masa itu saya tadi ceritakan. Nah, bagaimana kemudian budaya yang adiluhung ini dikembalikan sehingga masyarakat Ponjong itu menjadi masyarakat yang religius, yang berbudaya, berbasis pada ketahanan keluarga, kan begitu. Nah, aspek budaya ini, kenapa saya katakan ini persoalan? Karena mulai ditinggalkan. Nah, kenapa? Yo sekarang sederhana aja. Misalnya jenengan tanya dari si bahasa saja ya.
ada kromo inggil, kromo ngopo. Anak-anak udah nggak bisa. Padahal itu Saya saja sangat minim Pak pengetahuan saya untuk itu. konteks itu ya Mas. Kalau kita itu menggunakan komunikasi kita dengan orang tua, pakai kromo inggil itu akan membentuk kejiwaan kita yang sopan, santun. Beda kalau kemudian pakainya bahasa yang lain. Karena lho Pak, saya bertemu dengan sekelompok masyarakat di Gunung Kidul yang masyarakatnya mengajari anak-anaknya sudah pakai bahasa gaul. Bahasa gaul itu perlu, ya perlu. Pastilah. Kan mengikuti zaman. Tetapi kemudian tetap dalam koridor budaya adiluhung. Nah, budaya adiluhung ini nggak boleh ditinggalkan. Dan pertanian di Jawa khususnya itu selalu sangat erat sekali dengan kebudayaan. Kalau peran ibu-ibu dan ibu-ibu di Kelurahan Ponjong ini di apanya dan mau bagaimana di persoalan lingkungan yang notabene ini tadi disampaikan ada di aspek kebudayaannya. Ya. Jadi sebenarnya tugas utama seorang ibu adalah mendidik anaknya. Setuju. Gitu ya. Ini. Bagaimana kemudian kita menanamkan moral, gitu ya, menanamkan moral yang baik pada anak-anak kita. Iki ape, iki elek, iki benar, iki salah, begitu itu memang harus kita arahkan bagaimana seorang ibu itu harus, ya memang itu kewajiban utama, gitu ya. Ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Gitu Setuju, ya, setuju. Bahkan itu menjadi tempat belajar pertama. Betul, iya. Keren. Seperti itu. Jadi nanti Boleh. apapun yang akan kita tanamkan. Monggo awas. Oh, ngapunten. Nggih, amit sewu. Nggih. Monggo Pak Ji. Monggo le. Sing teng sawah. Oh, nggih. How? Itu. Jadi ya bagaimana kemudian caranya? Ya kita memang nanti kan kita ketika jadi pendamping seorang lurah itu kan ada forum PKK tingkat desa, tingkat dusun, ada forum dasawisma. Nah, disitulah kita bisa menyampaikan apa nilai-nilai yang akan kita tanamkan. Salah satu terkait dengan pendidikan anak itu saya sangat sepakat sekali. Kebetulan saya sendiri itu ya sebagai ketua yayasan Al Misbah ya, yang kebetulan salah satu kegiatan kita real itu memang pengelolaan anak-anak PAUD gitu ya. Selama ini kita konsen di situ juga gitu ya, bagaimana karena apa saya sangat sepakat sekali karena istilahnya PAUD itu ya golden age gitu ya. Itu berarti masa-masa emas itu jangan sampai ditinggalkan. Nah, ibu-ibu nanti misalnya ada posyandu pasti ibu-ibunya punya anak-anak bayi. Nah, di situ gitu ya kita coba untuk menyampaikan nilai-nilai, kita tanamkan di situ bagaimana ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, ibu sebagai wahana pendidikan bagi anak-anaknya. Saya tetap curiga nih sebenarnya yang layak jadi lurah ini siapa ini? Semuanya kolaborasinya kayaknya keren banget itu loh. Nggih. Saling menguatkan. Setuju. Iya, Setuju. Pak Barit. Nggih, siap. Bu Barit. Nggih. Kapan nih sebenarnya coblosannya tanggal berapa ini? Misalnya tanggal 30 Oktober, harinya Sabtu, pasarannya Wage. Sabtu Wage. Betul. Ada hari nasional atau masainya, ada hari Jawanya. Dua lagi Pak. Kayaknya Bapak ini sengaja dari tadi nyebut dua terus. Ada duanya terus. Pasti saya masih akan membutuhkan banyak waktu untuk ngobrol ini, tapi enggak aktivitas Bapak dan Ibu nanti teramat terganggu oleh kedatangan kami yang hanya ingin sekedar. Seneng sekali ngobrol kayak. Kalau begitu kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Oke, tetap masih di pojok yang jelas. Dengan cara di pojok dan dengan orang-orang di pojok, saya mencoba untuk mengajak berbagi. Amin, siap. Baik pengetahuan, pemikiran maupun. Kita terima kasih banget. Ya, siap. Kedatangan jenengan jadi support bagi kami dan warga kami, Mas. Ya. Siap. Karena begini, ya kita jadi banyak orang yang peduli dengan kami di sini.
Dengan Kami hanya kebetulan bisa banyak, berdoa, insya Allah kebaikan banyak nanti yang dimanfaat. Siap. Siap. Sukses. Amin. Jadi nomor berapa ini tadi ya? Nomor 2 mas. Suami istri ya. Siang malam, barat timur selatan utara. Nah itu sunatahnya begitu. Tetap di pojok saja. Mas. Terima kasih.